Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen kami Pak Arafah. Tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas kuliah, dan saya akan merangkum kembali review jurnal yang kemarin di pertemuan kedua saya buat, yaitu yang berjudul Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Dalam waktu itu, Al-Quran tidak membuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah. Yang dalam sistematika, hukum Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah atau ritual dan muamalah atau dasar. Yaitu ibadah atau ritual dan muamalah atau sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah. Dengan kata lain, kedua sumber utama dalam Islam ini hanya memberikan sebagian prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh umat manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Pernyataan Nabi membuat manusia meramu ulang konsep dasar berbagai persoalan yang ada di dunia, seperti ibadah, sosial, hukum, politik, maupun persoalan konsep dasar ekonomi syariah yang dibahas di makalah ini. Ekonomi syariah. Pandangan ekonomi syariah secara dimensi romantik maupun dimensi positif bertujuan melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipatif. Dengan contoh yang sangat sederhana dan klasik, Nabi dapat menegaskan soal-soal ekonomi dalam bagiannya, yaitu mencari dan mengumpulkan kayu bakar, berarti berusaha menambah produksi, berusaha menjualnya, berarti mengerjakan distribusi atau pembagian. Memakannya berarti memenuhi konsumsi atau pemakaian. Menyedekahkannya kepada orang lain itu berarti mengerjakan rencana sosial. Setelah lapangan ekonomi meluas, barulah tiap-tiap rencana tersendiri daripada rencana yang dikerjakan lainnya. Caranya adalah, pada zaman purbakala, setiap orang ini menjadi produsen atau pengusaha dan menjadi konsumen. Jadi zaman dulu itu
semua manusia itu rata-rata produsen, tapi juga konsumen juga. Nah, rencana ekonomi ini banyak sampai bercabang-cabang di setiap orang. Dan tiap-tiap cabang tidak lagi dikerjakan satu orang atau tiap-tiap bangsa atau satu bangsa. Akan tetapi memerlukan tenaga yang banyak. Orang yang berbagi meskipun dalam hadis akan tetapi memerlukan tenaga yang banyak untuk orang yang berbagi. Meskipun dalam hadis disebutkan contoh usaha yang sangat sederhana, yaitu mencari kayu bakar dan meminta-minta, semuanya merupakan contoh yang tepat bagi persoalan. Meskipun mencari kayu bakar dan meminta-minta, semuanya merupakan contoh yang tepat bagi persoalan perekonomian yang ada di masyarakat. Di dalam hadis tersebut, ada 3 macam rencana ekonomi yang di atas. Ada 3 macam rencana ekonomi. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada juga yang menegaskan tepatnya hubungan ekonomi dengan sosial. Menurutnya, ekonomi ini menjadi kajian tentang perilakunya manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber daya. Ekonomi merupakan kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa, serta mendistribusikannya setelah sunatullah, bahwa setiap manusia hidup dalam keadaan kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut di atas memerlukan kerja sama. Lalu, menurut Monzenkaf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kerajaan ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi peluang usaha yang baik dan mendalam terdapat ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, atau usul fikih. Berpendapat ekonomi syariah bertujuan melakukan kajian kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atau dasar bekerja sama dan partisipasinya, mendefinisikan yang mempelajari permasalahan. Islam sebagai agama penyempurna risalah-risalah dari agama terdahulu memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat kompetitif dan universal. Kompetitif ini komprehensif. Islam sebagai agama penyempurnaan, risalah-risalah terdahulu memiliki syariah yang sangat istimewa, yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif ini berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik itu virtual, muamalah,
bertitik tolak dari prinsip Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadisnya yang sebelumnya. Dalam kerangka yang sama dengan Al-Quran, mayoritas hadis Nabi tersebut juga tidak bersifat absolut, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi, manusia secara terperinci menganugerahkan akal pikiran kepada manusia. Allah itu menganugerahkan akal pikiran kepada manusia. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu sesuai pula dengan teori ekonomi dengan tingkatan kemajuan perekonomian bahwa mulanya masing-masing memborong sendiri pekerjaan, segala rencana ekonomi meluas, tiap-tiap rencana tersendiri daripada rencana yang dikerjakan lainnya." Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi diungkapkan dengan kata-kata iktisad, yang secara bahasa berarti kesederhanaan atau kehormatan. Berdasarkan makna ini, kata iktisad berkembang dan meluas hingga mengandung makna ilmu al-istiqad, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atas membatasi perekonomian yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan saya rangkum kembali dari review jurnal sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.